Xian terbangun kaget, kepalanya berdenyut sakit. Begitu dia sedikit pulih, dia melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di sebuah gua batu redup yang luasnya seperti lapangan basket. Tumpukan tulang berserakan di mana-mana dan belasan mayat dengan pakaian aneh tergeletak di sampingnya. Pakaian itu tampak baru dan berkilau. Orang-orang ini baru saja meninggal. Di mana aku? Apakah ini masih Bahamut? Xian, 27 tahun, adalah seorang fanatik olahraga ekstrim. Ibunya meninggal lebih awal, sementara ayahnya meninggal karena kanker di masa mudanya. Hal ini membuatnya memiliki begitu banyak kekayaan yang tidak akan pernah bisa ia gunakan seumur hidupnya. Dia memiliki banyak hal di usia muda, yang akan dikejar orang lain sepanjang hidup mereka. Meskipun muda dan kaya, dia tidak memiliki tujuan masa depan, yang membuatnya tidak bahagia untuk waktu yang lama. Baru pada usia 17 tahun ia pertama kali mencoba olahraga ekstrim, yang membuatnya sangat gembira. Dengan kekayaannya yang melimpah, ia dapat melakukan olahraga ini sepuasnya, sementara orang biasa tidak akan mampu membelinya. Olahraga ekstrim klasik tersebut, seperti panjat tebing, bungee jumping, terjun payung di ketinggian rendah, skateboard gunung berapi, terjun tebing, dan limbo skating, memberikan Xian kesenangan terbesar. Ia menikmati sensasi kematian yang menyegarkannya dan membuat darahnya mendidih. Dalam 10 tahun, ia telah mencoba berbagai macam olahraga ekstrim yang berbahaya yang telah membentuk tubuh Xian menjadi luar biasa kuat. Ratusan pengalaman mendekati kematian membuat sarafnya sekeras baja. Ia pernah bercanda bahwa ia adalah orang yang paling dekat dengan malaikat maut. Eksplorasi lubang biru di Bahamas merupakan olahraga ekstrim paling berbahaya yang pernah diikutinya. Beberapa lubang biru tersebut memiliki kedalaman ratusan meter, sementara beberapa lainnya rumit seperti labirin. Terlebih lagi, setiap gerakan kecil dapat mengaduk pasir di dasar gua. Tidak peduli seberapa terang cahaya Anda tidak akan dapat melihat apapun di depan Anda. Bahkan jika Anda seorang penyelam berpengalaman, Anda harus mengenakan kawat baja sebelum melompat ke lubang biru. Kawat baja adalah tali penyelamat bagi para penjelajah, yang panjangnya menentukan jarak yang dapat ditempuh penjelajah. Melampaui jarak tersebut sama saja dengan bunuh diri, karena tidak seorang pun dapat keluar dari labirin itu tanpa kawat baja. Menurut statistik dari Bahamas Maritime Institute, rata-rata ada 20 kematian terkait penyelaman gua di lubang biru, sebagian besar meninggal karena kehilangan arah. Dalam petualangan ekstrim yang paling berbahaya ini, Xian membuang tali penyelamatnya, kawat baja, memasuki petualangan bunuh diri, dan akhirnya tersesat di lubang biru yang misterius. Dan di lubang biru, tersesat berarti kematian yang pasti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xian terbaring pingsan di tanah berbatu yang dingin, sambil melihat sekelilingnya dengan bantuan cahaya redup yang datang dari dinding gua. Dalam benaknya muncul beberapa bagian memori yang bukan miliknya. Ini adalah kenangan Xian yang lain. Anak laki-laki itu berusia 17 tahun, dan memiliki nama yang sama dengan dirinya. Tertarik pada barang antik, anak laki-laki itu terobsesi dengan segala macam peninggalan sejarah, dan karena sebuah peta kuno, ia berusaha selama setengah tahun dan akhirnya sampai di sini bersama para pengawalnya. Merasa lemah di sekujur tubuh, Xian mengerutkan kening dan perlahan mengangkat dirinya. Tepat pada saat itu, betapa terkejutnya Xian ketika menyadari bahwa tubuh itu bukan miliknya, melainkan milik Xian lainnya yang baru berusia 17 tahun. Dia tercengang sejenak. Apakah aku mati di lubang biru? Tidak, aku masih hidup, tetapi dengan cara yang tak dapat dipercaya. Menurut ingatan Xian yang lain, tempat ini disebut Grace Mainland, tempat yang tidak ada sains atau teknologi. Tidak ada tentara atau perang. Banyak penghuni di sini menunjukkan kemampuan misterius tak lama setelah mereka lahir. Sebagian memiliki kekuatan petir, sebagian dapat mengendalikan tanaman, sebagian dapat membuat terowongan di dalam tanah, sebagian dapat memanfaatkan dinginnya es, dan sebagian mampu berkomunikasi dengan binatang iblis. Orang-orang dengan berbagai kemampuan ini akan menjadi prajurit, dan kemampuan mereka disebut sebagai roh bela diri. Roh bela diri adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir, dan hanya sedikit yang bisa memperoleh roh melalui keberuntungan. Itulah sebabnya daratan ini dinamakan Daratan Grace, karena para prajurit percaya bahwa roh bela diri adalah anugerah dari Tuhan.
Mayoritas prajurit tidak diberkati dengan roh bela diri. Orang biasa dapat berlatih keras untuk menjadi seorang prajurit, tetapi tidak ada cara untuk memperoleh roh bela diri melalui pelatihan. Roh bela diri sangat kuat sehingga dapat bermanfaat bagi pelatihan seorang prajurit, meningkatkan potensi tempur mereka secara signifikan dan memberi mereka kemampuan khusus mereka sendiri. Hasilnya, di antara para prajurit dengan level yang sama, mereka yang memiliki martial spirit cenderung lebih kuat, dan mencapai hasil yang lebih besar. Mereka melakukan setengah pekerjaan dengan hasil 2 kali lipat. Ada kemungkinan lebih tinggi di mana seseorang mewarisi semangat bela diri. Secara umum, jika salah satu orang tua memiliki roh, ada kemungkinan besar anak mereka akan mewarisi roh yang sama. Jika kedua orang tua memiliki roh, anak mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk mewarisi salah satu roh mereka, baik dari ayah maupun ibu. Hanya ada 1:100 kemungkinan bahwa pasangan yang keduanya memiliki roh akan melahirkan anak biasa. Yang lebih langka lagi adalah situasi di mana anak tersebut mewarisi kedua roh dari orang tuanya. Jenis roh bela diri bawaan ini disebut roh kembar, dan orang-orang beruntung yang memilikinya juga dikenal sebagai putra dewa. Hal ini hanya terjadi pada 1 dari 10.000 pasangan yang memiliki roh yang berbeda. Xian berdiri di sana dan meneruskan menata kenangan asingnya. Pemilik asli tubuh ini berasal dari keluarga Xi. Mereka memiliki petrification martial spirit yang dapat membuat tubuh sekeras batu dalam pertempuran, mencegah kerusakan pada tubuh. Saat petarung tersebut meningkatkan kultivasi mereka, petrification martial spirit akan menjadi jauh lebih kuat, sampai pada titik di mana mereka hampir tidak bisa dihancurkan. Sayangnya, orang ini tidak mewarisi petrification martial spirit, dan dengan demikian dianggap sebagai penerus yang buruk untuk seni bela diri yang dilatih keluarga Xi. Dia juga tidak menunjukkan minat pada seni bela diri, dan tidak pernah mempelajari apapun tentangnya. Yang dia lakukan hanyalah menjelajahi sisa-sisa sejarah. Berkat peta kuno itu, ia telah merangkak melewati semak-semak lebat dan sangat menderita untuk tiba di gua kuno ini. Wuhuhu, huhuhu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seperti setan dari dalam gua. Xian yang terkejut melihat ke sekeliling dan menemukan genangan darah di arah suara itu berasal. Kolam darah, berukuran sekitar 10 meter persegi, terletak di tengah gua, berisi cairan merah yang tampak seperti darah. Cairan itu menggelembung di permukaan dan mengeluarkan suara jeritan dan lolongan yang mengerikan saat gelembung-gelembung itu meletus. Dia menyadari bahwa para pengawalnya menjadi gila karena teriakan itu, dan mereka mulai saling membunuh. Mereka semua tewas secara berurutan, sementara Xian yang berusia 17 tahun pingsan. Itu semua gara-gara genangan darah. Xian menatap genangan darah dengan wajah kaku. Raungan itu perlahan membangkitkan hasrat membunuh dalam dirinya, dan membuatnya ingin membunuh siapapun di sekitarnya. Kepalanya masih sakit dan raungan dari genangan darah tak henti-hentinya menyiksanya, yang membuatnya sulit berkonsentrasi. Petik 2. Pasti itu kolam darah. Pengalaman hampir mati yang tak terhitung jumlahnya telah menguatkan pikirannya dan Xian berhasil menenangkan diri. Meskipun kepalanya masih sakit, ia mampu tetap fokus, dan berjalan menuju kolam darah. Retak, retak, retak. Xian tampak berwibawa, sementara tulang-tulang kering berwarna abu-abu hancur di bawah kakinya. Dilihat dari tumpukan tulang di gua, dia hanya bisa menebak berapa banyak orang yang sebelumnya telah meninggal di tempat ini. Kolam itu adalah sumber kejahatan ini. Jika dia ingin menyelidiki rahasia kolam darah, dia harus bersiap menghadapi kematian. Raungan itu semakin keras saat ia semakin dekat dengan genangan darah, yang menusuk kepalanya seperti pisau tajam. Suara pembantaian yang terkandung dalam lolongan itu hampir menghancurkan nalarnya. Ia tidak akan mampu menahan rasa sakit ini jika bukan karena kondisi ekstrim yang ia hadapi selama bertahun-tahun yang perlahan-lahan telah membentuk jiwanya. Tumpukan tulang terletak di samping kolam darah, beberapa tulang putih susu juga mengapung di tengah kolam. Kolam darah kecil ini seperti lautan darah sura, yang telah melahap banyak sekali nyawa. Xian merasa jiwanya dipanggil ke sini karena kolam darah aneh ini. Ia pikir mungkin kolam darah ini adalah tiketnya kembali ke lubang biru di Bahama. Ketika dia semakin dekat dengan kolam darah, Xian tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh.
Darah di tengah kolam berwarna merah tua dan kental, tetapi dia tidak bisa mencium sedikit pun bau darah. Sebaliknya, udara di sekitarnya sangat segar, bahkan dipenuhi dengan aroma yang tidak dapat dijelaskan. Setelah pemeriksaan yang cermat, ia memastikan bahwa aroma eksotis itu sebenarnya berasal dari kolam darah. Xian penuh rasa ingin tahu, dan berpikir pasti ada sesuatu yang aneh di genangan darah itu. Sekali lagi, dia melangkah maju beberapa langkah. Tiba-tiba, ilusi lautan tak berujung, yang dipenuhi darah merah tua memasuki pikirannya. Mayat yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul membentuk pulau-pulau. Beberapa tulang seperti tulang dinosaurus periode Cretaceous dan sebesar bukit kecil. Ada suara yang keluar dari lautan darah, berulang kali berteriak, "Bunuh! Bunuh! 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 Bunuh!" Xian mencoba untuk tetap tenang, tetapi dia tidak bisa. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Tekanan yang mencekik dan menakutkan menguasainya. Dia merasakan sentuhan yang familiar, tahu bahwa dia belum pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Dia tahu bahwa langkah berikutnya kemungkinan berarti kematian. Namun, petualangan yang suram selama bertahun-tahun itu tidak membuatnya takut, tetapi malah memberinya kesenangan yang luar biasa. Berhadapan langsung dengan kematian dan bertahan hidup dari semua bahaya adalah definisi sebenarnya dari olahraga ekstrim. Selangkah demi selangkah, satu demi satu. Di bawah panggilan kolam darah, Xian akhirnya naik ke tepian. Dia menatap kolam darah kecil, sisi gila karakternya telah terpicu. Dia meraung, "Mari kita lihat apa yang bisa kau tawarkan, kolam darah kecil." Lalu dia melompat ke dalam kolam. Saat Xian memasuki kolam darah, darahnya sudah setinggi pinggang. Tiba-tiba darah di kolam itu mulai bergerak-gerak seolah-olah hidup, merambat naik turun di tubuhnya seperti tanaman merambat. Beberapa detik kemudian, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan terikat erat. Darah merah di kolam itu bagaikan ular-ular ganas yang tak kenal lelah melilitnya hingga membentuk kepompong berdarah. Gelombang rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Xian merasa seolah-olah otaknya diiris-iris. Rasanya bahkan lebih buruk daripada kematian. Seolah-olah puluhan juta cacing kecil mengebor ke dalam tubuhnya dan menggeliat di lengan, kaki, tulang, dan isi perutnya, menggerogoti darah dan dagingnya. Xian tidak bisa melihat apapun. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa bersuara, dan tubuhnya juga tidak bisa bergerak. Cairan aneh mulai mengalir perlahan di sepanjang tulang rusuknya seperti sungai kecil dan merobek pembuluh darahnya dimanapun cairan itu lewat. Kemudian cairan itu dengan cepat mengalir dan terbagi menjadi banyak aliran, mengalir deras ke 720 meridian di dalam tubuhnya. Rasa sakit di kepalanya semakin kuat. Xian merasakan beberapa perubahan aneh terjadi di meridiannya. 1. Dia merasa bahwa 720 meridiannya telah membesar secara signifikan, karena mereka bergantian antara merasa sangat panas dan dingin yang menusuk. Rasanya sangat tidak nyaman. Tak lama kemudian, meridiannya berubah menjadi siklon kecil dan berputar dengan kencang. Sejumlah kecil cairan meresap ke dalam setiap siklon dan dengan cepat diserap ke dalamnya. Setelah menyerap cairan, siklon membesar dan prosesnya dipercepat. Rasa sakit yang luar biasa itu hampir tak tertahankan. Ia merasa tubuhnya seperti bejana besar, yang terisi cairan aneh. Cairan itu mengubahnya dengan cara yang tak mungkin ia pahami. Cairan itu mengubah meridian di tubuhku. Saat pikiran ini terlintas dalam benaknya, dia pingsan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah waktu yang lama, Xian terbangun lagi. Rasa sakit yang membakar telah menghilang dan digantikan oleh rasa sakit yang mati rasa di meridiannya. Cairan telah kembali ke asalnya dan genangan darah menjadi tenang. Tanpa diduga, ia merasakan sensasi hangat mengalir di sekujur tubuhnya. Setelah sensasi ini berputar sempurna, ia merasa sangat nyaman dan tubuhnya pun bertambah kuat. Ki yang mendalam. 2. Ia baru sadar bahwa itu berasal dari kolam darah. Ini adalah ki berharga yang hanya bisa diperoleh oleh para prajurit. Dalam ingatan Xian yang lain, ia mengetahui bahwa ki mendalam adalah sumber kekuatan bagi para prajurit. Itu adalah fondasi bagi para prajurit untuk mendukung dan melepaskan seni bela diri yang kuat. Prajurit secara ketat dibagi menjadi 10 tingkatan, sesuai dengan kekuatan ki mendalam mereka. Tingkatan tersebut adalah dasar, baru lahir, manusia, bencana, bumi, nirwana,
langit, roh, dewa sejati dan dewa raja 3 dengan setiap tingkatan berisi 3 divisi. Prajurit lebih kuat dari rakyat jelata. Ki yang mendalam menentukan status seseorang. Seseorang dapat disebut prajurit selama ia memiliki sedikit ki yang mendalam. Sebagian besar orang tidak dapat memperoleh ki mendalam sepanjang hidup mereka. Setelah memperolehnya, mereka dapat memperkuatnya hanya dengan berlatih. Oleh karena itu, selama seorang prajurit memiliki ki, mereka akan selalu memiliki tempat untuk kembali. Saat ki mendalam yang lemah mengalir pelan ke seluruh tubuhnya, Si Yan tersadar. Bahkan jika dia tidak bisa kembali ke dunianya, dia akan bertahan hidup di sini. Saat itu dia menyadari bahwa kepompong darah masih melilitnya dengan erat. Si Yan tak henti-hentinya berjuang. Hei, kepompong darah itu pecah, dan Si Yan melompat keluar. Sambil melihat sekeliling, dia mendapati dirinya berada di gua aneh dengan tulang-tulang berserakan di mana-mana. Namun, genangan darah telah mengering. Hanya beberapa tulang patah yang tersisa. Kepompong darah berkilauan yang besar, setipis wafer, menjulang tinggi di tengah kolam yang kosong. Setelah Si Yan meliriknya, api kecil menyala di dasar kepompong. Api itu membesar dengan liar dan mulai membakar tulang-tulang. Dalam beberapa menit, kepompong darah dan tulang-tulang itu terbakar habis. Cahaya merah berkilauan di kolam yang kering. Ada cincin halus berkilauan yang tergeletak diam di sana. Si Yan menatap cincin aneh itu sejenak dan berasumsi bahwa cincin ini pasti ada hubungannya dengan kolam darah. Setelah beberapa detik ragu-ragu, dia melangkah maju lagi, mengambil cincin itu, dan memakainya di jari manis tangan kirinya. Cincin itu memancarkan kehangatan yang membuat Si Yan merasa sangat terhubung dengannya, seolah-olah cincin itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Tiba-tiba, ki mendalam yang lemah di tubuhnya kehilangan kendali dan menyerbu ke arah cincin merah tua itu. Namun, ki itu terhalang oleh kulit jarinya dan gagal memasuki cincin itu. Si Yan terkejut dan segera mencoba melepaskan cincin itu, tetapi ternyata cincin itu telah melekat erat di jari manisnya seperti batu besar yang tidak bisa digeser. Seberapa keras pun ia mencoba, cincin itu tidak bergerak sedikit pun. Sekarang ki mendalam tidak dapat menembus kulit kembali normal setelah beberapa saat. Kehangatan dan kilau merah pada cincin itu juga memudar. Setelah itu, cincin itu tetap diam, sehingga Si Yan mulai menganalisis situasinya. Darah di kolam itu pasti telah memurnikan tubuhku. Kolam darah itu berukuran 10 meter persegi. Meskipun tidak besar, darah yang ditampungnya setidaknya berbobot beberapa ton. Tidak mungkin seekor gajah dapat menampung cairan sebanyak itu di dalam tubuhnya. Si Yan menjadi pucat. Tanpa sadar dia melihat sekeliling dan ingin melihat bagaimana tubuhnya berubah. Apakah tubuhnya membengkak? Dia luar biasa cemas. Yang mengejutkannya, tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang. Pakaian yang dikenakannya kini tampak sangat besar. Lebih baik memanggilnya mumi yang layu. Si Yan menjadi semakin pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa genangan darah ini tidak hanya akan gagal mengirimnya kembali ke dunia sebelumnya, tetapi juga akan membuat perubahan yang tidak terbayangkan padanya. Guru, perutnya mulai bergemuruh dan tiba-tiba ia merasa sangat lapar. Ia pikir ia hampir bisa melahap seekor gajah. Namun, tidak ada yang bisa dimakan di dalam gua. Ia melirik ke arah kolam darah kering dan merasa sedih karena tidak bisa kembali ke dunianya. Si Yan memutuskan untuk mencari senjata. Ia ingat para pengawal itu pernah bertarung satu sama lain dengan berbagai macam senjata. Namun, setelah ia memeriksanya, ia menemukan bahwa semua senjata itu sudah berkarat atau hancur, tidak ada satupun yang bisa digunakan lagi. Merasa kecewa, Si Yan hanya bisa meninggalkan gua batu itu dengan tangan hampa. Tanda hubung. Ada gelombang panas di udara lembab, dengan suara gemericik air mengalir di kejauhan. Pohon-pohon tua menjulang dari tanah dan menghalangi matahari seperti payung raksasa. Hanya beberapa titik sinar matahari yang terlihat di lahan basah. Hutan gelap. Si Yan mengingat tempat ini dengan bantuan ingatan akan tubuh barunya begitu dia keluar dari gua. Hutan gelap meliputi area yang luas, di mana pepohonan terlalu lebat untuk membiarkan sinar matahari masuk. Oleh karena itu, hutan itu lembab dan gelap bahkan di siang hari. Itulah sebabnya hutan itu disebut hutan gelap. Hutan gelap dikelilingi oleh serikat pedagang, kekaisaran api, dan kekaisaran yang diberkati Tuhan IV.
Serikat pedagang berada di utara hutan, kekaisaran yang diberkati Tuhan di selatan, dan kekaisaran api di barat. Pedagang dari ketiga negara harus melewati hutan gelap untuk berdagang. Binatang iblis selalu muncul di hutan gelap, beberapa di antaranya bahkan mencapai tingkat 6 atau 7. Saat kafilah dagang, prajurit, dan pejuang melintasi hutan gelap sesekali, mereka tahu bahwa binatang iblis tingkat tinggi hanya muncul di area khusus, dan binatang iblis tingkat rendah biasanya pengembara. Secara umum, kafilah dagang tidak akan menjumpai binatang buas tingkat tinggi selama mereka melakukan perjalanan di sepanjang rute yang biasa mereka tempuh. Namun, para prajurit dan pejuang sering kali berpetualang ke daerah yang dipenuhi binatang buas untuk mencari pertempuran. Risiko besar menghasilkan keuntungan besar. Begitu seorang prajurit membunuh binatang iblis tingkat 6 atau 7, ia akan segera memperoleh sejumlah besar koin kristal. Setiap binatang iblis di atas tingkat 6 memiliki inti monster di dalam tubuhnya. Inti monster ini sangat berguna bagi para prajurit, alkemis, dan pandai besi. Selain inti monster, bulu, taring, tulang, daging, dan racunnya semuanya sangat berharga. Tubuh binatang iblis tingkat tinggi penuh dengan harta karun. Hal ini menarik para prajurit dan pejuang pemberani untuk berpetualang ke hutan gelap. Namun, hanya sedikit orang yang berhasil mencapai tujuan mereka dan memperoleh beberapa keuntungan. Mayoritas dari mereka meremehkan kebijaksanaan dan kekuatan binatang iblis dan karenanya, membayarnya dengan nyawa mereka. Xian mengamati keadaan sekelilingnya sejenak dan mendengar suara air di kejauhan, dipadukan dengan suara wanita yang sedang berbicara. Saat Xian sedang ragu-ragu, dia mendengar suara gemerisik pelan dari semak-semak tak jauh dari sana, seolah-olah seseorang tengah memainkan dedaunan. Xian tanpa sadar melihat ke arah itu. Melalui semak-semak yang lebat, ia melihat tubuh wanita yang ramping dan anggun. Wanita itu melepaskan ikat pinggang putihnya, berjongkok, dan memperlihatkan bokongnya yang putih seperti buah persik kepadanya. Tangannya yang seputih salju mengibaskan nyamuk-nyamuk yang mengganggu, saat ia hendak buang air kecil. Wanita itu tampaknya tidak memperhatikan mata di belakangnya, saat ia mulai bernyanyi dengan gembira. Awalnya Xian tertegun, namun, dia segera terpesona oleh bokong putih menawan itu dan tidak bisa menggerakkan matanya. Ayah! Wanita itu tiba-tiba menepuk pinggul kirinya yang putih dan mulus untuk membunuh seekor nyamuk. Gerakan pantatnya memikat Xian. Tak lama kemudian wanita itu selesai buang air kecil, mengencangkan kembali ikat pinggangnya, dan bergumam dalam hati, nyamuk sialan. Tanpa diduga, wanita itu segera berbalik. Tangannya mengeluarkan busur petir hijau yang menyasar semua nyamuk di sekitarnya dan membunuh mereka di tempat. Saat dia berbalik, Xian akhirnya melihat penampilannya yang cantik. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun dan tingginya 5,5 kaki. Wajahnya bersinar seperti bulan yang terang dan dia memiliki pinggang yang ramping, dada yang berisi, dan postur yang bagus. Dia mengenakan jubah lavender yang indah dan baju besi lembut berwarna perak yang tidak dapat menutupi sosoknya yang mempesona sebagai rubah betina liar yang legendaris. Xian memusatkan perhatian pada tubuh seksinya dan berpikir dalam hati bahwa dia lebih cantik daripada para superstar paling populer di dunianya. Xian tidak dapat menahan pandangannya untuk tidak bergerak. Tiba-tiba, wanita itu menatap langsung ke matanya melalui daun pisang yang besar. Mata si cantik bersinar bagai kilat. Apakah kamu melihatku telanjang? Si cantik tampak kesal, tetapi tetap saja menawan dan berbahaya. Ya, aku tidak pernah melewatkan apapun di depan mataku. Xian mengangguk, bahkan tidak repot-repot menyangkalnya. Apakah kamu menikmatinya? Kulitnya seperti porselen, payudaranya seperti bunga. Menurutku itu adalah pesta untuk mata. Xian anehnya jujur. Kau ingin melihat lebih banyak lagi. Mo Yanyu sangat marah. Dia belum pernah bertemu pria yang tidak tahu malu seperti itu. Baiklah, jika kamu tidak keberatan melepas celanamu, dan tidak keberatan aku menatapmu, maka ya, aku akan senang melihat lebih dekat. Xian tersenyum. Rupanya, Xian tidak ingin berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Sebelum ia datang ke dunia ini, setiap kali ia menyelesaikan olahraga ekstrim, ia harus mencari seorang wanita untuk kesenangan. Olahraga ekstrim adalah antusiasme terbesarnya, sementara wanita adalah bumbu terpenting dalam hidupnya. Mo Yanyu hampir melompat-lompat berdiri.
Siapa si orang ini? Dasar bajingan. Dia seperti hantu dan muncul entah dari mana. Setiap kata yang dia ucapkan begitu tidak tahu malu dan dia bahkan tampak bangga pada dirinya sendiri. Jika ada kompetisi untuk bajingan yang tidak tahu malu, dialah yang akan menjadi juaranya. Mo Yanyu harus menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara lagi, sementara payudaranya yang indah naik turun, gelombang amarah berkobar di dadanya. Anehnya, dia tertawa, bagus. Bagus. Bagus sekali. Mendengarnya mengatakan ini, Xian bahkan lebih senang, dan senyum mesum muncul di wajahnya. Wah, sepertinya kamu tidak keberatan sama sekali. Baiklah, silakan saja, aku sangat menantikannya. Aku tidak terlalu memperhatikan terakhir kali, tetapi kali ini aku tidak akan melewatkan apapun. Mo Yanyu benar-benar terkejut dengan tanggapan Xian. Setelah dia tahu Xian tidak bercanda, dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Tidak akan ada yang terlewatkan, dasar brengsek. Sambil mengumpat, Mo Yanyu menyilangkan lengannya. Tangannya tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya hijau yang bersinar. Dia merentangkan tangannya, menembakkan sinar hijau setajam kilat ke arah Xian. Tebasan bulan sabit hijau, 1. Dalam hitungan detik, cahaya hijau menyala. Semua yang ada di antara keduanya hancur berkeping-keping. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, kilat hijau itu menyambar dada kanan Xian. Ledakan. Xian terangkat dari tanah dan terlempar ke belakang. Tubuhnya yang seperti kerangka tidak dapat menyeimbangkan diri dan jatuh dengan keras ke semak-semak. Dadanya terluka parah hingga tulang-tulangnya terlihat. Merasakan sakit yang membakar seperti itu, dia hampir merasa ingin mati. Setelah Verdant Crescent Slash jalan di antara kedua orang itu menjadi jelas. Segala sesuatu di antaranya telah berubah menjadi debu. Mo Yanyu bergerak mendekati Xian, wajahnya sedingin es. Xian akhirnya sadar kembali. Rasa sakit yang hebat di dadanya membuatnya menyadari bahwa gadis di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Di dunia asalnya, bahkan jika dia melakukan hal yang sama, skenario terburuknya adalah gadis itu memanggilnya bajingan atau mengajukan tuntutan hukum terhadapnya, tidak ada yang seperti ini. Dia masih baru di tempat ini dan belum terbiasa dengan cara hidup yang kejam di sini. Terutama di hutan gelap, karena hutan ini tidak tunduk pada yurisdiksi negara manapun dan juga berisi berbagai macam binatang iblis serta tanaman herbal yang berharga dan eksotis. Para prajurit menjadikan hutan sebagai tempat pelatihan mereka, sementara para tentara bayaran dan pedagang melihat tempat ini sebagai harta karun alam. Tidak ada batasan dan aturan di hutan ini. Karena ada banyak binatang iblis dan tanaman herbal yang berharga di sini, perampokan dan pembunuhan tidak pernah asing di tempat ini. Pengkhianatan dan tusuk tikaman juga merupakan teman lama di hutan ini. Sungguh tempat yang gila. Hukum rimba menguasai hutan gelap. Yang kuat memangsa yang lemah. Itulah sebabnya dia dipukul dengan keras. Dia lengah, tidak pernah menyangka seorang gadis seperti dia akan mencoba membunuhnya karena alasan sepele seperti itu. Pikiran Xian tiba-tiba menjadi sangat jernih. Ki mendalam yang lemah yang tersisa di dalam dirinya secara bertahap berkumpul di sekitar luka-lukanya di dadanya dan mulai menyembuhkannya. Dengan ki mendalamnya yang bergerak di sekitar tubuhnya, rasa sakit yang membakar berkurang. Suara langkah kaki di tanah basah menandakan bahwa Mo Yanyu sedang mendekat. Xian melompat dengan gugup, menenangkan pikirannya, dan menatap lurus ke arah gadis yang berjalan perlahan ke arahnya. Kau bermaksud membunuhku, masih bernapas. Mo Yanyu sedikit mengernyit, dan berhenti sekitar 25 meter di depan Xian. Dia meliriknya dengan rasa ingin tahu namun hati-hati, dan berpikir, ada ki mendalam di dalam dirinya. Seorang prajurit pemula. Sepertinya aku seharusnya memukulnya lebih keras. Xian kali ini serius, tidak lagi menggoda atau bercanda. Dia memusatkan perhatiannya pada gadis itu karena dia tahu bahwa gadis itu akan segera menyerang lagi. Dia bisa merasakan ki-nya lebih terkonsentrasi dari sebelumnya. Ini masalah hidup dan mati. Dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Xian segera menyesuaikan diri dan kembali ke kondisi tenang yang selalu dia pertahankan selama olahraga ekstremnya. Pada saat itu, dia tidak bisa merasakan sakit di dadanya. Dia tidak bisa merasakan apapun kecuali ki mendalam yang lemah mengalir melalui tubuhnya dan mengalir melalui pembuluh darahnya, semakin cepat dan cepat. Saat berikutnya, gelombang energi liar meletus dari sudut terdalam tubuhnya. Perasaan itu mengejutkan.
Dia merasa seperti otaknya telah meledak. Setelah itu, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Dasar bajingan, dasar bajingan. Xian dapat mendengar detak jantungnya sendiri dengan keras dan jelas. Dengan detak jantungnya yang cepat, sel-sel di seluruh tubuhnya aktif. Setiap inci tubuhnya menjadi sangat sensitif dan dia dapat merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Dia bahkan dapat merasakan getaran sekecil apapun di kulitnya saat angin sepoi-sepoi bertiup di tubuhnya. Energi aneh itu mulai menyebar dari setiap pori-pori tubuhnya, mengalir ke pembuluh darah dan tulang-tulangnya. Rasanya seperti listrik yang mengalir deras ke seluruh sistem pembuluh darahnya. Setelah rasa sakit yang tajam di mata Xian, dunia di depannya menjadi sangat berwarna dan jelas. Dia mampu melihat detail terkecil pada setiap daun. Dia menatap wanita yang merupakan kombinasi dari kecantikan dan kekejaman yang ekstrim, merasakan ki mendalamnya mengalir di bawah kulitnya dalam irama yang indah di pembuluh darahnya. Hutan itu masih sama, namun di matanya, dunia di luar sana benar-benar berbeda. Sebelum Xian dapat menikmati perasaan luar biasa ini lebih lama lagi, ia tiba-tiba merasakan bahwa ki mendalam di dalam tubuh wanita itu mengalir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Xian bahkan bisa merasakan sarafnya gemetar. Tanpa sadar, dia mendorong kaki kirinya dari tanah dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatan yang kuat mengalir keluar dari kakinya, Xian dengan cepat menjauh dari tempatnya berdiri. Api hijau lain berbentuk belati hampir meninggalkan bekas padanya. Petir hijau itu memotong semua yang ada di sisinya dengan kekuatan yang mengerikan. Kali ini serangannya jauh lebih tepat dan kuat dari serangan sebelumnya. Xian tidak bisa menahan keringatnya, mungkin karena gugup, mungkin karena kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya Xian mengalami pertarungan yang dapat membunuh dalam hitungan detik. Keren sekali, ini benar-benar pertarungan hidup dan mati. Dia menikmatinya lebih dari olahraga ekstrim lainnya. Di dunia lama tempat asalnya, ada banyak sekali jenis olahraga ekstrim yang tersedia. Akan tetapi, hukum, kode moral, dan pemikiran rasional bagaikan sangkar besar yang memenjarakannya. Ia tidak dapat melakukan hal-hal tanpa batas, ia tidak dapat menuruti hawa nafsunya, tidak dapat menyentuh kabel hukum dan kode moral. Namun di sini, di dunia yang hanya dikuasai oleh orang-orang berkuasa, tidak ada yang dilarang. Tidak ada yang mustahil. Xian tiba-tiba merasakan kegembiraan tumbuh dalam dirinya. Ia merasa ini mungkin tempat yang tepat untuknya. Ini mungkin surga baginya. Mo Yanyu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak menyangka Xian akan menghindari serangan ini. Dia begitu yakin bahwa Xian akan tercabik-cabik dalam serangan ini dan tidak mempersiapkan rencana B. Mendengar suaranya, Xian yang masih menikmati kelangsungan hidupnya baru saja tersadar kembali. Tanpa ragu, Xian melompat seperti monyet yang lincah. Ia meraih tanaman merambat di pohon dan mengayunkan tubuhnya ke depan. Ia kemudian meraih tanaman merambat lainnya dengan kecepatan kilat, terbang ke depan, dan meraih tanaman merambat berikutnya. Dalam serangkaian gerakan halus, ia berhasil mendekati Mo Yanyu dalam hitungan detik. Saat melakukan bouldering, tanaman merambat di gunung memang menjadi alat yang praktis. Bagi penggemar olahraga ekstrim seperti Xian, berayun dengan bantuan tanaman merambat merupakan naluri alami. Seperti seekor monyet liar, Xian bergerak cepat melewati semua tanaman merambat dan pepohonan. Dia tidak mengikuti pola tertentu, tetapi berhasil mendekati Mo Yanyu. Mo Yanyu mencemooh wajahnya, dan menembakkan lebih banyak belati cahaya hijau ke langit, menghancurkan setiap tanaman merambat ke arah Xian. Namun, dia berhasil lolos dari serangannya dengan jarak sehelai rambut setiap kali dan dengan cepat berpegangan pada tanaman merambat lainnya. Sebenarnya, Xian sudah bisa merasakan pergerakan ki di tubuh Mo Yanyu. Semuanya menjadi sangat jelas baginya sekarang. Ketika dia melihat gelombang ki mendalam di bawah kulitnya, dia akan segera bergerak ke arah lain. Selama gerakannya, Xian mulai merasakan bahwa darah di kolam telah mengubahnya. Sebelumnya, dia tidak sekuat itu, tetapi sekarang, gerakan berintensitas tinggi tidak hanya tidak membuatnya terkoyak, tetapi juga membuatnya lebih sensitif dan lincah dari sebelumnya. Indranya menjadi lebih tajam dan tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih fleksibel. Set! Dengan suara keras, kilat hijau tajam melesat ke arahnya, mencabik puluhan tanaman merambat di belakangnya.
Rupanya, Mo Yanyu hampir menghabiskan ki mendalamnya setelah serangan sekuat itu. Ini kesempatanku. Si Yan tiba-tiba melompat turun dari pohon, menggendong Mo Yanyu seperti elang yang rakus. Sebelum dia bisa mengumpulkan ki mendalam yang cukup untuk menyerang balik, Si Yan sudah berada di atasnya. Boom! Mo Yanyu jatuh ke tanah dengan Si Yan di atasnya, tubuhnya pun berada di bawah kendalinya dengan erat. Berhadapan langsung, Si Yan dapat merasakan tubuh lembutnya lebih dekat. Payudaranya yang montok terasa begitu nikmat dan harum, ia meremas roti itu erat-erat ke dadanya yang panas. Si Yan merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan, diam-diam mengagumi tubuh wanita itu. Sungguh sebuah karya seni. Tidak seperti wanita biasa di dunia lamanya yang tampak seksi dan montok di luar, mereka tidak ada apa-apanya tanpa bra. Lepaskan aku. Mo Yanyu menunjukkan rasa jijiknya tetapi tidak benar-benar memberontak. Dia mengumpat, lepaskan aku. Kalau kau ingin melihat sinar matahari lagi. Dasar jalang. Si Yan mencibir, kau hampir membunuhku. Kenapa aku harus membiarkanmu pergi begitu saja? Mo Yanyu tiba-tiba menjadi gugup. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia merasakan ciuman dari pria menjijikkan ini di wajahnya yang cantik dan suci. Pada saat yang sama, tangan bajingan itu juga tidak berhenti. Si Yan menyentuh pantatnya dan mulai menggosoknya dengan cara yang tak pernah puas. Mo Yanyu menjadi murka, roh bela diri di dalam dirinya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Si Yan yang masih menikmati pesta yang luar biasa ini tiba-tiba merasakan aliran listrik yang mengerikan mengalir melalui dirinya. Ia langsung tersengat listrik, seolah-olah ia telah disetrum oleh taser. Si Yan tidak dapat merasakan tubuhnya sendiri lagi, ia juga tidak dapat mengumpulkan ki di dalam tubuhnya. Mo Yanyu mendorong Si Yan menjauh, tatapannya kejam dan dingin. Dia melirik Si Yan yang tergeletak di tanah beberapa saat, dan mengutuk lagi. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu, bajingan. Mo Yanyu mengangkat Si Yan seperti bulu, melewati hutan menuju kerumunan dengan wajah dingin. Pohon-pohon tinggi membentuk payung besar di atas sungai kecil, di sampingnya ada seekor naga yang sedang minum air sambil membawa beberapa tas. 10 prajurit yang kuat dan tinggi sedang makan malam dan berbicara mesum di dekat sang naga. Di belakang sang naga, sekelompok pria yang kekurangan gizi sedang berjongkok dan menikmati makanan yang kasar. Mereka semua mengenakan rantai, mata mereka redup. Di atas tandu di atas naga, seorang lelaki tua kurus berwajah datar duduk tanpa bergerak. Ia mengenakan jubah hitam bersulam 5 kuali putih di dadanya. Ia terus menatap para prajurit dan orang-orang yang dirantai. Setiap prajurit ketakutan dan terdiam saat lelaki tua itu menatap mereka dengan kejam. Sudah selesai. Kalau begitu, gerakkan pantatmu dan berjalan. Mo Yanyu muncul dari balik semak-semak dengan wajah kaku, mengangkat Si Yan di tangannya. Para prajurit itu menyelesaikan makanan mereka yang belum selesai dan merasa malu. Ya, kami sudah selesai. Kami sudah selesai. Mo Yanyu menghampiri lelaki tua itu dan tersenyum enggan. Tuan Karu, apakah Anda sudah selesai makan? Orang tua itu mengangguk dingin dan bergumam, Nona Mo, masih butuh waktu 3 bulan untuk sampai ke Serikat Pedagang. Namun, kita hanya punya 16 budak obat yang tersisa. Aku khawatir kita tidak akan berhasil. Jangan khawatir, Tuan Karu. Kami akan menangkap lebih banyak budak obat untukmu. Mo Yanyu melempar Si Yan ke tanah dan tertawa, lihat, budak baru. Karu mengangguk sambil mengamati Si Yan dengan mata jahatnya. Terlalu kurus. Dia bahkan tidak akan bertahan hidup seminggu. Dia mengerutkan kening. Ya, aku tahu, tapi, dia punya ki yang dalam di dalam dirinya. Mo Yanyu menjelaskan. Dia seorang pejuang. Rupanya Karu kini tertarik, dan matanya berbinar. Tentu saja, Mo Yanyu membenarkan. Baguslah. Master Karu menyeringai. Ia terus memfokuskan pandangannya pada Si Yan. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan, bagus sekali. Nona Mo, beri dia makan. Aku ingin dia kuat dulu. Seorang prajurit yang terluka parah tidak akan sanggup menanggung apa yang akan kulakukan. Akan sangat sia-sia jika ia mati saat aku masih terlalu lemah. Jangan khawatir, Tuan. Mo Yanyu memasang wajah kaku dan memarahi, Johnson. Apa yang kau lakukan di sana? Borgol orang ini secepatnya. Baik, Nyonya. Pria botak dan gemuk ini tampaknya tingginya 6 kaki 6 inci.
Dia mengeluarkan satu set belenggu baru dari tas di tubuh naga itu dan dengan cepat membelenggu tangan dan kaki Xian. Raksasa ini mengenakan baju besi yang berat dan otot-ototnya yang kuat tampak sangat kuat. Baju besi gelap yang berat itu tampak ringan seperti bulu dan tidak memengaruhinya sama sekali saat ia bergerak. Johnson, jaga dia, dan selalu awasi dia. Mo Yanyu melotot ke arah Xian dengan penuh kebencian, lalu bergegas menuju ke depan rombongan mereka, tidak mau repot-repot membuang waktu lagi untuknya. Saya bisa mengatasinya, Nona. Saya yang terbaik dalam hal itu. Pria botak itu terkekeh licik dan meyakinkannya, sambil meninju dadanya. Xian hanya terdiam, meski sekujur tubuhnya terasa sakit. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Di dunia yang kejam ini, moral adalah hal terakhir yang harus dipercayai. Dia tidak akan dikasihani dan hanya akan menjadi kerangka jika dia tidak segera beradaptasi dengan dunia ini. Saat ki mendalam mengalir perlahan di dalam dirinya untuk beberapa saat, Xian merasakan sedikit rasa sakit. Namun, belenggu yang baru ditambahkan itu bagaikan gunung di tubuhnya yang terbuka dan lemah, membuat setiap langkah menjadi jauh lebih sulit. Ledakan. Xian tiba-tiba dicambuk dengan cambuk yang sangat cepat dan kuat sehingga punggungnya retak dan sakit sekali. Dia berbalik dan melihat pria besar Johnson menyeringai sambil memegang cambuk di tangannya. Dasar budak obat, cepatlah bergerak, atau kau mau cambukan lagi, hah. Dia tertawa dengan seringai jahat di wajahnya. Xian menatapnya selama beberapa detik dan tidak menjawab. Dia terhuyung-huyung ke arah budak obat di depannya, sebelum Johnson bisa mengangkat cambuknya lagi. Setiap langkah menghabiskan banyak energi. Setelah Xian melangkah maju, seringai Johnson menghilang dan digantikan oleh ekspresi aneh. Sepanjang jalan, banyak budak yang tersandung telah diurus oleh Big Johnson, yang terkenal karena kebrutalannya. Dua budak bahkan dipukuli sampai mati olehnya sebelum Master Karu sempat menguji obatnya pada mereka. Semua budak obat menatapnya dengan rasa takut atau benci. Namun, pria ini tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau benci. Yang ada hanyalah keheningan yang luar biasa, dingin dan serius. Pria ini tampaknya tidak menyadari statusnya sebagai tahanan. Mungkin dia tidak memahami situasi dengan jelas. Tatapan mata yang serius itu memberi Johnson ilusi bahwa dia adalah mangsa. Hal ini membuatnya tidak nyaman. Namun, karena Xian sudah mulai patuh, Johnson tidak dapat menemukan alasan untuk membuat keributan. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan memaksa Xian untuk takut padanya. Big Johnson sangat menikmati melihat mata orang lain yang ketakutan. Ia menemukan kesenangan yang menarik dalam mengendalikan kehidupan orang lain. Pada hari-hari berikutnya, Xian tetap diam dan patuh. Dia mematuhi setiap perintah yang diberikan oleh Johnson tanpa perlawanan. Tidak ada perubahan emosi, tidak ada minat pada apapun. Xian berbeda dari budak-budak obat lainnya. Bahkan Johnson, yang selalu menunggu kesempatan untuk memberinya pelajaran, tidak dapat menemukan alasan untuk menipunya. Xian sangat kooperatif. Johnson bingung. Xian hanya berbicara saat meminta makanan, yang mana hal itu atas izin dari Master Karu. Dalam waktu singkat, para prajurit menyadari bahwa Xian memiliki nafsu makan yang besar dan dia menikmati makanan yang tidak bermutu. Dia memakan apa yang dimakan oleh 7 budak obat sebagai makanan pertama. Dan hari demi hari, dia makan lebih banyak lagi. Para prajurit tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin tubuh kurus kering itu bisa menampung begitu banyak makanan? Awalnya mereka khawatir dia tidak bisa mencernanya, tetapi ternyata itu tidak perlu. Jelas bahwa Xian tidak hanya mencerna makanan yang kualitasnya rendah, tetapi juga menjadi jauh lebih kuat. Perubahan dalam tubuh Xian sangat menyenangkan Master Karu. Pria tua yang licik ini membiarkan Xian makan sebanyak yang dia mau. Seiring dengan semakin kuatnya Xian dari hari ke hari, Johnson pun mulai khawatir. Setiap kali menatap mata serius Xian, Johnson mendapat firasat bahwa Xian akan menjadi malapetaka di masa mendatang. Namun, ia tetap tidak bisa menentang perintah Master Karu dan harus menyediakan cukup makanan untuk Xian. Meski begitu, Johnson tahu siapa Master Karu dan apa yang bisa dilakukannya. Karena itu, ia merasa lega dan berharap Master Karu segera bertindak. Setelah makan cukup untuk 12 orang, Xian meletakkan mangkuknya, menjilati butiran nasi terakhir dari sudut mulutnya, dan memejamkan mata,
mengabaikan para budak obat yang tercengang di sampingnya. Makanan dalam jumlah besar itu segera dicerna dalam tubuhnya, yang bagaikan lubang tanpa dasar. Itu juga seperti mesin presisi yang mengubah makanan menjadi nutrisi, memasok darah, tulang, urat, otot, dan organ dalam, memperkuat tubuhnya yang lemah secara diam-diam. Luka di dadanya sudah lama sembuh. Hanya butuh waktu 1,5 hari dan tidak meninggalkan bekas luka. Dia merasa seperti orang yang berbeda. Hanya Xian yang tahu persis apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri dalam waktu sesingkat itu. Dia bisa merasakan perubahan yang terjadi dalam dirinya setiap detik. Sementara nutrisi dari makanan memperkuat tubuhnya, ki mendalam yang lemah di dalam dirinya juga meningkat 1 tingkat selama sirkulasinya yang berkelanjutan. Xian sekarang dapat merasakan kekuatan luar biasa dan belenggu yang berat tidak lagi membebaninya. Saat berkonsentrasi, ia dapat merasakan bahwa ki mengalir dari dantiannya, naik ke kapal gubernur, turun ke kapal penerima, lalu menyeimbangkan air dan api di jantung dan ginjal. Setelah menyelesaikan sirkulasi kecil, ki mendalamnya tumbuh lebih kuat. Berkat sedikit pengetahuan tentang Qigong, Xian mengetahui perbedaan antara sirkulasi kecil dan sirkulasi besar. Sirkulasi kecil hanya mencakup pengatur dan wadah penerima, sedangkan sirkulasi besar berisi 12 saluran dan 6 wadah lainnya. Karena hanya ada 2 wadah, gubernur dan wadah penerima, yang terbuka di antara 12 saluran dan 8 wadahnya, ia hanya bisa menyelesaikan sirkulasi kecil. Dari ingatan Xian yang lain, ia menyimpulkan bahwa hanya prajurit tingkat dasar yang bisa membuka semua saluran dan wadah untuk melakukan sirkulasi besar. Xian meneruskannya, karena dia yakin bahwa selama ki mendalam yang bersemayam di dalam dirinya cukup kuat, cepat atau lambat dia akan membuka saluran dan pembuluhnya. 1 kematian lagi. 2 budak meninggal karena uji coba obat hanya dalam waktu 6 hari. Aku melihatnya, orang itu sudah melemah sebelum meninggal. Mengerikan, menjijikkan. Lebih baik bunuh diri daripada mati seperti itu. Kami juga akan mati seperti itu. Tidak ada harapan lagi. Jangan bunuh diri, jangan. Keluarga kita tidak akan mendapatkan 1 koin kristal biru pun jika kita bunuh diri. Aduh, bertahanlah. Kita akan bebas jika kita bertahan hidup selama setengah tahun, dan mendapatkan sejumlah uang. Kita harus bertahan sampai kita kembali kepada istri dan anak-anak kita. Mendengar ini, semua budak obat terdiam. Mereka memutuskan untuk tidak bunuh diri dan bertekad untuk melanjutkan hidup. Xian membuka matanya, menatap para budak obat dari kejauhan. Para budak itu sebagian besar berasal dari keluarga miskin. Agar bisa bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak dengan Mo Yanyu, menjual diri mereka sebagai budak. Jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup selama 6 bulan pertama, mereka tidak hanya bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka, tetapi mereka juga akan dibayar 200 koin kristal ungu, 1. Jika mereka tidak beruntung dan meninggal karena uji coba pengobatan, keluarga mereka akan menerima uang sebagai gantinya. Di Grace Mainland, 1 koin kristal hitam setara dengan 100 koin kristal ungu, yang setara dengan 10.000 koin kristal biru. Pendapatan tahunan warga negara rata-rata hanya 5-6 koin kristal ungu. 200 koin kristal ungu hampir sama dengan tabungan untuk 40 tahun bekerja di pekerjaan lain. Setelah menandatangani kontrak, keluarga mereka akan menerima 50 koin kristal ungu di tempat, dengan sisanya dibayarkan dalam 6 bulan ke depan. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, keluarga mereka akan tetap diberi kompensasi. Mungkin butuh seluruh hidup seseorang untuk menghasilkan 200 koin kristal ungu. Namun bagi para dukun, yang dibutuhkan hanyalah 6 bulan penderitaan yang menyakitkan. Semua itu sepadan. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Namun, ketika mereka menandatangani kontrak, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa uji coba pengobatan akan begitu kejam dan menyiksa. Setiap beberapa hari, beberapa dari mereka akan meninggal dengan cara yang paling mengerikan. Hal ini membuat mereka begitu ketakutan sehingga mereka mulai membuat rencana rahasia mereka sendiri. Namun kontrak adalah kontrak. Begitu mereka menandatangani kontrak, tidak ada jalan keluar. Ini berarti, selama 6 bulan ke depan, keluarga Mo, 2, memiliki hidup mereka sendiri. Setiap upaya untuk tidak mematuhi kontrak, atau melarikan diri dari keluarga Mo, akan dihukum mati.
Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyadari bahaya dari uji coba pengobatan ini. Mereka tidak punya pilihan selain menerima semua rasa sakit dan nasib menyedihkan mereka. Xian tahu bahwa tidak satu pun dari budak-budak ini akan selamat. Cepat atau lambat, mereka akan mati. Mungkin besok, atau mungkin nanti. Dia tahu dia tidak berdaya untuk mengubah semua ini. Oleh karena itu, dia menghindari kontak dengan para budak ini, sehingga terhindar dari perasaan sakit hati saat mereka meninggal. Xian mengerutkan kening saat dia melirik sekilas ke arah Master Karu yang duduk di sedan di atas naga tanah, berusaha semaksimal mungkin agar tidak ketahuan. Ada 5 botol obat putih yang disulam di dada Master Karu, yang berarti bahwa dia adalah seorang alkemis mortalitas level 5. Di Grace Mainland, seorang alkemis bahkan lebih terhormat dan langka daripada seorang prajurit. Setiap alkemis haruslah seorang prajurit. Obat yang mereka buat dapat membantu meningkatkan kemampuan seorang prajurit. Ada pil khusus yang dibuat oleh sejumlah kecil alkemis hebat yang bahkan dapat meningkatkan semangat bela diri seorang prajurit. Dibandingkan dengan 10 level di antara para prajurit, peringkat alkemis didasarkan pada keahlian mereka di bidang kedokteran. Ada 5 kategori alkemis di Grace Mainland: mortalitas, misteri, jiwa, kerajaan, dan keilahian 3. Di bawah setiap kategori, ada 7 sub-peringkat. Setiap alkemis akan membawa token khusus yang sesuai dengan peringkatnya. Alkemis dari kategori mortalitas akan disulam dengan botol obat putih di dada mereka. Kategori misteri, api merah; kategori jiwa, ramuan obat; kategori kerajaan, pil ajaib; dan kategori keilahian, kuali obat. Ada 5 botol obat putih di dada Master Karu, jadi jelas bahwa ia memiliki keahlian sebagai alkemis mortalitas level 5. Karena obat yang diberikan oleh para alkemis dapat meningkatkan ki mendalam di dalam tubuh seorang prajurit, kelompok kecil orang ini memegang status bergengsi di antara semua prajurit. Karena jumlah alkemis yang sedikit, setiap kelompok berusaha keras untuk merekrut seorang alkemis yang baik, yang membuat para alkemis semakin dihormati dan luar biasa. Sebagai seorang alkemis mortalitas level 5, Master Karu diundang oleh Mo Yanyu dari Medicine Valley di dalam kekaisaran yang diberkati Tuhan. Seperti keluarga Si, keluarga Mo juga merupakan salah satu dari 5 keluarga terkemuka di Serikat Pedagang. Keluarga Mo terkenal dengan roh bela diri mereka sendiri yang memiliki kekuatan petir. Banyak orang dari keluarga Mo yang secara alami terlahir dengan roh bela diri petir, yang akan meningkat seiring dengan pertumbuhan keterampilan mereka sendiri. Mo Yanyu berasal dari generasi prajurit termuda yang lahir dengan roh bela diri petir dari keluarga Mo. Keluarga Mo bekerja di bisnis obat-obatan di dalam Serikat Pedagang. Mereka tidak pernah berhenti mencari alkemis hebat untuk mereka gunakan sendiri, tidak peduli dari mana para alkemis ini berasal. Namun, sebagian besar alkemis memiliki kepribadian yang unik dan memiliki tuntutan yang aneh. Di atas segalanya, mereka adalah orang-orang yang paling sombong di bumi dan memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang diri mereka sendiri. Oleh karena itu, sangat sedikit dari mereka yang mau menerima pengaruh keluarga yang kuat seperti keluarga Mo, dan dengan demikian keluarga Mo telah merasakan lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan ketika merekrut para alkemis ini. Meskipun Master Karu hanyalah seorang alkemis mortal level 5, keluarga Mo telah melakukan segala cara untuk meyakinkannya. Tidak ada yang tahu apa yang ditawarkan Mo Yanyu kali ini untuk membujuk Master Karu agar meninggalkan Medicine Valley dan datang bekerja untuk mereka. Namun, Master Karu bukanlah tipe orang yang menyukai hal-hal yang ortodoks. Ia lebih tertarik pada cara-cara curang dalam menerapkan keterampilannya untuk membuat racun. Namun, produksi racun terbaik membutuhkan sejumlah besar uji coba pengobatan, dan subjeknya haruslah manusia yang hidup dan bernapas. Itulah sebabnya para budak pengobatan ini ada. Ayo bergerak. Dengan perintah Mo Yanyu dari kejauhan, semua prajurit yang beristirahat berdiri dan bersiap untuk berbaris di depan. Para budak obat yang beristirahat di pinggir jalan juga segera berdiri, karena takut akan hukuman yang akan mereka hadapi jika mereka tidak berhasil mengikutinya. Xian berdiri, diam dan tidak bersuara. Ia mengendus wanita yang berpenampilan seperti bidadari namun berhati kalajengking. Ia tidak punya pilihan selain mengikuti kelompok di depannya dengan patuh. Di Serikat Pedagang, hubungan antara keluarga Mo dan keluarga Si tidaklah mulus.
Paman kelima Mo Yanyu dibunuh oleh Si Yang 3 tahun lalu karena pertikaian hak penambangan di sebuah gunung. Setelah itu, keluarga Mo memulai dendam yang tak henti-hentinya terhadap keluarga Si, yang menyebabkan kematian puluhan anggota keluarga Si. Dengan kebencian semacam ini yang mengakar di antara kedua keluarga ini, terjadilah konflik dan pertikaian yang tak ada habisnya. Xian mengerti bahwa kematian akan menjadi takdirnya jika identitas aslinya terbongkar. Namun, untungnya pemilik asli tubuhnya tidak menonjolkan diri. Dia tidak memiliki jiwa bela diri, tidak terlalu tertarik pada pertarungan bela diri, dan jarang muncul dalam kegiatan bela diri yang diselenggarakan oleh serikat pedagang. Oleh karena itu, tidak mungkin Mo Yanyu akan mengenalinya. Kalau tidak, Xian tidak akan seberuntung ini. Saat malam tiba, bulan tampak seperti piring perak yang mengambang di langit gelap, ditemani beberapa bintang yang berkilauan. Pasukan keluarga Mo berkemah dan beristirahat di tepi sungai. Naga tanah beristirahat dengan tenang, hanya suara napasnya yang berat yang memenuhi udara. Para prajurit keluarga Mo melahap daging kering dan tertawa terbahak-bahak dengan cara yang mesum, bertukar gosip tentang beberapa pelacur terkenal di rumah bordil serikat pedagang. Ketika Mo Yanyu tidak melihat, beberapa prajurit pemberani akan menatap tubuh seksinya secara diam-diam, bernafsu padanya. Mereka tahu bahwa bagi orang-orang selevel mereka, Mo Yanyu jauh di luar jangkauan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berfantasi. Xian duduk diam. Saat dia siap mengalirkan ki mendalam di dalam tubuhnya, dia melihat Mo Yanyu dan Master Karu datang ke arahnya dari depan pasukan. Sial, Xian merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Wajahnya tiba-tiba tampak seperti neraka. Racun pemotong usus terlalu kuat untuk orang normal. Racun itu telah membunuh 6 budak dalam 2 hari terakhir. Kurasa hanya prajurit yang bisa mempertahankan pengaruhnya. Bocah itu tampak lebih baik dari sebelumnya, dengan banyak ki mendalamnya yang pulih, dia bisa menjadi tikus percobaan baru kita. Kata Master Karu dengan senyum berbisa di wajahnya dan semangkuk cairan hitam lengket di tangan kirinya. Baiklah, Tuan Karu, kumohon. Silakan saja, dia milikmu sepenuhnya. Jangan menunjukkan belas kasihan. Aku ingin dia mati sesedih mungkin. Mo Yanyu juga tertawa. Haha, tidak masalah. Nona Mo, keinginanmu adalah perintahku. Aku berjanji padamu bahwa tidak mungkin dia akan mati dengan mudah. Seperti yang telah kau lihat dalam uji coba racun pemotongan usus sebelumnya, semua budak mati dengan daging dan kulit mereka perlahan membusuk dari tulang mereka sedikit demi sedikit. Anak ini terlihat tangguh. Semakin kuat subjeknya, semakin lama dan semakin menyakitkan proses pembusukan ini. Tunggu saja pertunjukan akbarnya dan nikmatilah. Master Karu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah Xian tidak berdiri tepat di depannya. Itu sempurna. Mo Yanyu tersenyum setuju. Matanya jelas bersinar karena kegembiraan, kebenciannya terhadap Xian bergolak dalam hatinya. Hanya masalah waktu sebelum mereka berdua akhirnya tiba di depan Xian. Tuan Karu bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Dia menyerahkan semangkuk cairan hitam lengket itu kepada Xian dan memerintahkan dengan suara dingin, "Kamu, habiskan ini." Sementara Mo Yanyu mengulurkan tangan kirinya, menciptakan ular listrik yang melingkari jari-jarinya, kulitnya seperti porselen dan listrik itu menyambar seperti kilat. Ini adalah kombinasi sempurna dari Lightning Martial Spirit dan Profound Ki. Energi itu seperti katalis di udara dengan suara ledakan kecil di sekelilingnya. Wuhu, Johnson mencibir dari belakang, wah. Kalau kamu berani melawan, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu, kan? Master Karu tidak dapat menahan kegembiraannya. Ia bertepuk tangan, dan berteriak, "Hei, nak, obat pemotong usus sangat menyenangkan. Kau akan membusuk dari dalam, sedikit demi sedikit." Sepanjang waktu, Mo Yanyu menatap Xian dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia berasumsi bahwa Xian akan berkata tidak. Rencananya adalah, begitu Xian menunjukkan ketidakpatuhan, dia akan menendang pantatnya dengan percikan listrik di jarinya, menunjukkan siapa bosnya di sini. Selama berhari-hari, setiap kali dia mengingat kembali penghinaan yang diterimanya dari pria ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Bahkan tunangannya tidak akan berani melakukan itu padanya. Siapa sih pria ini? Beraninya dia. Dia tidak akan pernah memaafkan pria ini. Tentu, aku akan melakukannya. Xian berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengambil semangkuk obat yang menjijikkan itu dan meminumnya tanpa ragu-ragu.
Tanda hubung.